min khawfil khalq wa min al-tama' fihim fa inna dzalika yahmilu 'ala as-sukut 'ala al-batil wa 'ala al-mudahana fid din. Melanjutkan kajian kita di kitab Al-Imam Al-Arif Billah Qutbul Irsyad wa Ghayatul Ibad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau sekali lagi Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sosok yang bukan sosok biasa, sosok luar biasa. Bahkan dikatakan dalam riwayat atau sejarah beliau, manaqib beliau menyandang maqam qutbiyah puluhan tahun dari beliau masih muda. Bukan sekedar orang biasa, bukan wali yang biasa, subhanallah. Orang luar biasa. Tapi sayang, seribu sayang, nasallallahu al-'afwa wal-'afiyah, sebagian saudara-saudara kita di Malang yang kasus baru tidak lama ini berani sampai mencacat, bahkan mengatakan tentang Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dengan kata-kata yang tidak pantas kita ceritakan, bahkan dengan tuduhan atau julukan-julukan yang bahkan kepada seorang muslim yang biasa. Muslim biasa, misalnya kita ada orang teman kita orang muslim biasa, bukan orang soleh, bukan orang wali, bukan ustadz, bukan siapa-siapa, orang muslim biasa, muslim bas, cuman orang Islam. Kata-kata tersebut kita lontarkan kepada mereka tidak pantas. Ini bukan sekedar orang muslim, orang muslim, mukmin, orang soleh, bahkan wali min auliyaillah, alim, wali, qutbul irsyad wa ghayatul ibad. Nasallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi yang kita takutkan apa? Dawuhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam naqlan an rabbih fi hadits qudsi, yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, yang Rasulullah sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang berani mengganggu wali-waliku, faqad adzantuhu bil harb. Nasallallahu alaihi wasallam. Yes, semuanya kembali kepada hidayat Allah Subhanahu wa taala, taufik hidayat Allah Subhanahu wa taala. Kok berani, kok misalnya kok tidak kepikiran sama diri sendiri. Herannya itu kok tidak mikir no awake dhewe. Maksudnya gini, apakah Anda yakin ketika kita katakan sama al-ba'id, orang yang jauh, apakah Anda yakin Anda selamat di akhirat? Nek seumpama Anda belum yakin bahwasanya Anda akan selamat, paling tidak Anda fokus sama diri Anda. Tidak usah mikirkan fulan, ilan, dan lain sebagainya. Oh, tidak bisa, itu ini adalah penyesatan umat dan lain sebagainya. Wes ku anfusakum wa ahlikum nar. Al-an zaman sukut, sampean yang penting sampean selamat kan, ojo ngurusi wong. Yang penting seperti itu. Ini ndak. Sudah tidak peduli sama diri sendiri, ngurus orang lain, bahkan bukan ngurus untuk kebaikan, ngurus untuk kejahatan, untuk kesesatan. Nasallallahu alaihi wasallam. Dosa yang jariyah itu bukan cuma ganjaran. Ganjaran jariyah jelas, amal jariyah iya. Dosa jariyah juga ada. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila biha min ghairi an yanqus min nasallallahu alaihi afiyah atau kama qala al-habib sallallahu alaihi wasallam. Man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mencetuskan suatu kejelekan, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Artinya dosa jariyah. Nasallallahu alaihi afiyah. Baik, kembali ke topik kita. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di sini makanya beliau Qutbul Irsyad. Beliau sang guru sejati, beliau adalah yang pembimbing sejati. Di di kitab beliau menuntun orang-orang atau santri-santrinya atau orang-orang yang membaca kitab beliau untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Faslun wajtahid ayyuhal murid fi tanzih qalbik, sucikan hatimu, kata beliau, bersihkan hatimu. Min khawfil khalq, dari rasa takut terhadap makhluk, takut sama makhluk, takut sama manusia. Wa minat tama' fihim, atau rasa tamak terhadap apa yang ada di mereka, mengharap, rasa harapan kepada manusia. Kenapa? Fa inna dzalika yahmilu 'ala sukut 'alal batil. Karena rasa takut sama manusia atau rasa tamak terhadap apa yang dimiliki manusia yang lain itu menyebabkan seseorang akan diam pada suatu kebatilan. Ya, ini nyambung sama apa yang tadi kita bahas, nyambung dengan apa faktanya yang di lapangan zaman sekarang. Ketika ada suatu kebatilan, suatu kejelekan dan lain sebagainya, lebih memilih diam. Kenapa? Alasannya dua. Imma karena takut, ada suatu kebatilan, ada kemungkaran, diam. Kenapa kok diam? Alasannya dua.
Kalau menurut Al-Habib Abdullah di sini. Imma khauful khalq, karena takut sama manusia, au at-tama' fihim, atau ada harapan, ngarep sesuatu dari mereka. Nasallallahu alaihi. Makanya sekali lagi yang sering kita utarakan, fitnah yang ada zaman sekarang, kalau kita koreksi, kalau kita korek, kita lihat yang ada di dalamnya apa? Ujung-ujungnya duit. Karena ada uang, karena ada cuan, ada bayaran dan lain sebagainya, berani mengatakan apa yang mereka diminta. Requestnya apa? Omongkan gini, bayarannya berapa sekian. Urusan akhirat, urusan belakang. Makanya Imam Ghazali beliau sudah mengatakan dalam jauh-jauh ratusan tahun yang lalu, beliau mengatakan wa may yabi' ajilan minhu bi ajilihi yabillahul ghabnu fi bai'in wa fi salami. Barang siapa yang menjual akhiratnya demi mendapatkan dunia, wal'idzu billah, yabillahul ghabnu fi bai'in wa fi salami. Tapi sekali lagi, yang sering kita utarakan, yang perlu kita garis bawahi, jangan sesekali kita merasa diri kita aman. Jangan sesekali kita merasa diri kita bebas, pasti tidak akan terjangkit. Nasallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman jangan ada rasa kita merasa aman. Oh, nek aku gak bakalan kena. Oh, nek aku gak bakalan terpengaruh dan lain sebagainya. Jangan. Ketika seorang merasa aman dari makar, dari tipu daya dan lain sebagainya, disitulah letak langkah pertama dari terjerumusan. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya yang juga yang kita sering wanti-wanti, dua senjata terakhir jangan sampai pernah lepas dari tangan kita. Al-ilm wa du'a. Ilmu, syariat, pengajian, kita usahakan untuk rutin hadir pengajian, mengkaji ilmu agama dari sumber-sumber yang jelas. Kedua, doa. Wirid-wirid, doa dan lain sebagainya sebagai tameng diri kita dari berbagai macam propaganda, virus, fitnah-fitnah di akhir zaman. Nasallallahu alaihi. Kenapa? Ya karena yang kita lihat di berita-berita fitnah ini sudah makin menjadi-jadi. Sudah naik level dari sekedar omongan sampai main fisik dan lain sebagainya. Tidak tahu kalau kita diamkan, kalau kita biarkan sampai mana tingkatannya akan berkembang. Allah yahfad, Allah yaltuf bi ummatil Habib sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah masih menjaga negeri kita, menjaga umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di segala macam penjuru dunia, tapi khususnya juga di negeri kita dari semua oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ketika seorang diem atas suatu kemungkaran atau kebatilan, alasannya dua, takut atau ngarep. Makanya hati-hati katanya beliau, sucikan dirimu, sucikan hatimu dari dua penyakit tadi. Atau dua hal tersebut bisa menyebabkan mudahana anil munkar. Mudahana fid din. Mudahana fid din maksudnya apa? Mengorbankan agama demi dunia. Itu mudahana namanya. Mengorbankan agama demi dunia. Wa ala tarkil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, atau bisa menyebabkan seorang untuk meninggalkan amar ma'ruf atau nahi munkar. Wa kafa bihi dhullan li sahibihi li'anna al-mu'min aziz bi rabbih. Ini suatu kehinaan yang sangat fatal, kata beliau. Cukup li'anna al-mu'min aziz bi rabbih la yakhaf wa la yarju ahadan siwa. Karena seorang mukmin sejati itu aziz bi rabbih, dia mulia dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. La yakhaf, dia tidak takut, wala yarju, dan dia tidak mengharap ahadan seseorang siwa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang mukmin sejati. Wa in wasalaka ahadun min ikhwanikal muslimin bima'ruf min wajhi thayyib fakhudhu in kunta muhtaja ilaih washkurillah fa innahu mu'ti haqiqatan. Seumpama ada seorang yang datang memberimu sesuatu, hadiah, memberimu sesuatu apapun itu, min ikhwanikal muslimin, dari saudara-saudaramu umat Islam, bima'ruf, dengan suatu kebaikan, min wajhin thayyib, dari sumber yang baik, fakhudhu, ambilan, teriman. Ketika ada seorang datang kepada jenengan, ngasih sesuatu, ngasih hadiah, ngasih apa dan sebagainya, kata beliau, teriman. Selama itu ada kebaikan di situ. Sumbernya baik, niatnya baik, terima. Washkuril in kunta muhtajan ilai, kalau sampean pas membutuhkan juga. Washkurillah fa innahul mu'ti haqiqatan, syukurlah kepada Allah. Terima, syukur kepada dia dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala al-mu'ti haqiqatan. Allah Subhanahu wa taala adalah
adalah zat yang maha memberi secara nyata. Hakikatnya siapa yang memberi? Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut sebagai perantara. Tapi bukan berarti kita tidak syukur sama perantara. Makanya dalam masalah syukur ini ada 3 tahapan, katanya Imam Ibn Athaillah Sakandari. Ada tahapan terendah. Tahapan terendah itu, ini syukur ya. Kalau tidak syukur ya sudah di luar tahapan 3 tahapan ini. Tahapan terendah, orang ketika mendapatkan pemberian dari seseorang, dia cuma syukur sama pemberi, tapi tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi hakiki. Dia syukur sama perantara, tapi tidak syukur sama pemberi yang hakikat, Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkat terendah. Tingkat di atasnya, tingkat kedua, tingkat di atasnya, dia syukur kepada Allah sang pemberi hakiki, tapi tidak syukur sama perantara. Yang paling utama, yang paling tinggi, syukur kepada perantara dan syukur kepada Allah sang pemberi hakiki. Walillahil mathalul a'la, contohnya seperti ini. Ada seorang raja nyuruh ajudannya untuk ngirim hadiah ke seseorang. Kalau orang itu tingkatan ketiga, dia syukur sama ajudannya raja, tapi tidak syukur sama si rajanya yang ngasih. Kan dia cuma suruhan raja, cuma nganter. Apa namanya? Kurir. Cuman terima kasih sama kurirnya, Masya Allah, terima kasih kurirnya. Tapi yang ngasih temenan, sing ngirim, gak diucapi terima kasih. Ini tingkatan paling rendah. Tingkatan di atasnya, tidak ada makasih sama kurirnya. Kurirnya ngirim capek-capek, dan lain sebagainya, ngirim. Nggak ada rasa terima kasih sama sekali sama kurir, tapi terima kasih sama yang beri. Oh, makasih itu sama yang ngasih. Tapi kurirnya tidak terima kasih. Itu tingkatan kedua. Belum afdol. Yang paling afdol yang pertama. Kurirnya yang nganter, seperantaranya, kurirnya itu diterima kasih, dimuliakan, disyukuri, dan sang pemberi hakiki juga tidak luput kena syukurnya. Itu yang paling utama. Sama halnya ketika kita diberi sesuatu sama orang. Katanya Abdullah Al-Haddad, ketika Anda butuh dan sumbernya jelas, baik dan sebagainya, terima. Jangan ditolak. Washkurillah li'annahu fa'innahu mu'ti hakikatan, karena Allah Subhanahu wa taala sang pemberi yang hakiki. Washkur man awsalahu ilaika ala yadihi min ibadih. Dan syukuri perantaranya, kurirnya tadi. Baik. Wa in lam takun laka haja ilaihi fanzur. Nah, sekarang pertanyaan kedua, kalau seumpama sampean pas tidak butuh, dikasih sesuatu sampean tidak butuh sesuatu tersebut, maka fanzur, sampean lihat, fa in wajadtal aslah liqalbik aqdahu fakhudhu. Dikasih sesuatu yang sampean pas tidak butuh, sampean renungkan mana yang lebih baik. Apakah lebih baik tak terima, apa tak tolak? Kalau sampean merenung hasilnya, oh kayaknya lebih baik tak terima, ambil, tidak masalah. Tidak butuh, tidak apa-apa, ambil, nanti salurkan kepada yang lain, bisa. Tapi kalau sampean merenung, memikirkan, oh kayaknya al-aslah auraddahu faruddahu birifqin. Kalau tidak lebih baik tak tolak aja. Ya, tolak dengan lemah lembut, dengan baik. Jangan ditolak dengan ditolak mentah-mentah. Wah, baik, kasrul qalb, nyakiti hati dan sebagainya. Bihaitsu la yang kasir qalbul mu'ti, tidak sampai menyebabkan pecahnya, patah hatinya si pemberi. Fa inna hurmatul muslim indallah 'azimah, karena kehormatan seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat agung. Seorang muslim yang biasa itu keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala istimewa. Apalagi bukan muslim biasa, luar biasa. Makanya sekali lagi hati-hati di zaman nasallallahu alaihi wasallam, zaman yang tidak peduli, bahkan orang-orang tidak peduli dengan diri sendiri, sampai berusaha untuk menyakiti hati baginda Nabi SAW dengan berbagai macam propaganda. Wala'idzubillah, Allah yahfadna wa iyyakum. Wa iyyaka waradu lisyuhra wal aqdi bisyahwah. Dan hati-hati, jangan Anda menolak karena demi viral. Syuhra, viral. Nolak supaya viral. Supaya, oh Masya Allah, wong iki zuhud gak gelem dunya. Tujuan menolaknya karena itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mau nyebutkan nama, tapi sampean nek paham berarti sampean Masya Allah update terus. Ada salah seorang, kita tidak mau ngomong apa, ya tokoh lah, namanya tokoh, tidak mau ngomong kiai atau apa, tidak paham. Ditanya sama orang, kenapa kok sampean sekarang tidak pernah muncul lagi? Mari koar-koar rame-rame tidak mau muncul lagi. Paham maksudnya? Sekarang sampean buat isu macam-macam, buat rame. Sekarang sampean tidak pernah muncul lagi di media sosial, sepi. Ditanya, dijawab sama dia, Allahu a'lam ala sihhati riwayah.
Dijawab sama dia, "Enggak, anak kalau diundang-undang itu, anak kalau muncul itu mesti anak dikasih uang. Anak mau. Anak pengen jaga hati supaya anak enggak mau ikhlas." Asallah. Ikhlas bukan karena Allah, tapi ikhlas karena syaitan. Nasallallahu alaihi wasallam. Allah yahdina wa iyyahum. Mudah-mudahan semuanya kembali ke jalan hidayat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, kalau misalnya tidak ada kesempatan dapat hidayat, Allah yakfina syarrahum. Makanya dalam doanya setiap khatib dalam mimbarnya, Allahumma aslih man fi salahihi salahul Islam wal muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul Islam wal muslimin. Karena sudut pandang kita yang menjadi acuan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sesuatu tersebut bisa membuat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bangga, kita usahakan. Tapi ketika sesuatu tersebut membuat sedih baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan cepat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqwaratu lisyuhra wal akh bisyahwa. Jangan nolak karena demi keviralan, demi nama, pamor, atau mengambil karena syahwat, karena nafsu. Wali an ta'khudahu bisyahwa khairan laka min an taruddahu lisyuhra bizuhd wal 'irad 'anid dunya. Tapi kalau antara dua ini mana lebih mending? Sampai ngambil nerima dengan syahwat, dengan nafsu, atau nolak dengan harapan pamor, syuhro, viral, lebih baik ambil dengan syahwat daripada nolak tapi ngarep syuhro, viral. Rasulullah sallallahu. Was-shadiq la yaltabisu alaihi amr. Orang yang shadiq ma Allah, orang yang jujur sama Allah Subhanahu wa taala, benar-benar sama Allah Subhanahu wa taala, la yaltabisu alaihi amr. Tidak akan rancu. Akan semuanya akan jelas terpapar di depannya dia. Wala budda an yaj'al lahu rabbuhu nuran fi qalbihi ya'rifu bima yurad minhu. Dan dia, Allah akan Subhanahu wa taala akan menjadikan di dalam hatinya cahaya yang dengan cahaya tersebut dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Allah yarzuqna wa iyyakum dzalikan nur ya rabbal alamin fi afi wa salam wa hababan lana ya rabbal alamin bi barakatil habib sallallahu alaihi wasallam wa yahfazna wa iyyakum min syarril fitan wal mihan wal baliyat ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadhi khassa wa ansaribu dinil muslimin ama ya rabbal alamin sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin.